Halo, selamat malam pemirsa. Mengendarai mobil ugal-ugalan, pelajar SMA asal Lebak, Banten menabrak 5 motor hingga korban bergelimpangan di tengah jalan. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sutami kilometer 10 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. 5 orang korban tampak bergelimpangan di tengah jalan. 1 minibus dan 5 unit sepeda motor juga ringsek. Kejadian berawal saat minibus melaju kencang. Saat hendak menyalip kendaraan di depannya, mobil justru oleng dan melaju di arus yang berlawanan. Mobil semakin tidak bisa dikendalikan hingga menabrak 5 motor dan terpental. Warga segera menolong korban. Rupanya mobil dikendarai oleh pelajar SMA. Adanya istilahnya satu yang pengemudi dari Ona sedang melaksanakan olahraga mau mengarah pulang ke kampung Popo. Saat perjalanan beliau nyalip, terus tidak bisa mengendalikan kendaraan, akhirnya mengambil jalur orang, terjadilah kecelakaan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Aji Darmo Rangkas Bitung dan Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku dibawa oleh keluarganya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan anggota geng motor dari 2 kelompok tawuran di jalan raya menggunakan busur, anak panah, dan juga petasan. Polisi berhasil mengamankan 3 remaja yang masih di bawah umur beserta barang bukti busur panah. Aparat kepolisian dari Polsek Taman Larea, Kota Makassar berhasil mengungkap kasus tawuran geng motor yang terjadi di Jalan Bontoleo, Pondok Sawah, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Polisi berhasil mengamankan 3 tersangka pelaku yang merupakan pelajar. Barang bukti yang disita dari para pelaku antara lain 2 buah ketapel, 2 buah anak panah busur, dan 1 buah alat kikir, 5 unit sepeda motor. Sebelumnya pelaku melakukan aksi tawuran tersebut dengan menembakkan petasan, kembang api, dan anak panah busur kepada masyarakat yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga pelaku yang diamankan kurang lebih 8 orang, dan kemudian 3 orang ini yang terbukti telah menyimpan dan membawa senjata tajam jenis anak panah busur, dan saat ini sudah dilakukan proses penyidikan di kantor Polsek Taman Larea. Akibat perbuatannya, ketiga terduga pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan 10 Desember lalu adalah anak perempuan korban yang masih duduk di sekolah dasar. Pelaku sakit hati karena ia dan kakaknya kerap dianiaya oleh korban. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban. Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian posisi anak sekarang berada di rumah aman, karena sekali lagi teman-teman, ya tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu sudah
Kemudian kita menggunakan KDRT. Kan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 22 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain satu, dan ada memar di kaki dan lutut dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, peristiwa dugaan pembunuhan ibu kandung oleh anaknya di kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Selain pelaku yang masih bocah, motif anak menghabisi nyawa ibunya karena ayah dan kakaknya kerap dimarahi memicu perhatian publik. Peristiwa pembunuhan ibu kandung oleh anaknya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar terjadi di kediaman mereka di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada Rabu pagi 10 Desember 2025. Korban bernama Faiza Soraya berusia 42 tahun ditemukan bersimbah darah di dalam kamarnya dengan sejumlah luka tusuk di tubuh dan tangan kanannya. Korban meninggal di lokasi kejadian sebelum dibawa ke rumah sakit. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti pisau, sedangkan jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara telah menggelar prarekonstruksi di lokasi kejadian. Prarekonstruksi digelar tertutup dan dihadiri oleh terduga pelaku, ayah dan juga kakak kandung terduga pelaku. Dalam prarekonstruksi, terduga pelaku mendapatkan pendampingan dari pihak psikolog, Dinas Perlindungan Anak dan juga pihak terkait lainnya. Ada sekitar 43 adegan yang diperagakan oleh terduga pelaku dan juga saksi untuk menyempurnakan proses penyelidikan dan penyidikan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Rekonstruksi yang berlangsung selama 6 jam dihadiri ratusan warga yang datang untuk menyaksikan secara langsung. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dipicu pertengkaran akibat tak dipinjami ponsel untuk bermain game online, seorang istri muda di kota Depok dianiaya oleh suaminya. Akibat penganiayaan ini, korban luka parah hingga kehilangan fungsi penglihatan mata kirinya. Polisi menangkap seorang pria pelaku penganiayaan istrinya sendiri di Depok, Jawa Barat. Kejadian berawal saat pelaku meminjam ponsel milik korban untuk bermain game online. Namun karena permintaan tersebut tidak dipenuhi korban, terjadilah cekcok yang berujung tindak kekerasan. Dalam kejadian tersebut, pelaku menghantam wajah korban menggunakan ponsel. Akibatnya korban alami luka parah hingga kehilangan fungsi penglihatan mata kirinya. Korban juga alami cedera di bagian paha. Pelaku mengakui kesalahan yang dilakukan terhadap istrinya lantaran memendam rasa dan permasalahan dalam hidupnya. Saya menyesal, saya meminta maaf. Terjadi kesalahan itu karena banyak hal yang saya pendam. Itu aja sih. Katanya kamu sempat nyampur juga ya? Udah berapa kali ngelakuin itu kekerasan? Kalau untuk kekerasan baru itu aja sih. Penyebab awal memang pelaku dan korban ini dikategorikan sepasang pasutri, pasangan suami istri yang masih muda. Kemudian dikarenakan cekcok ketika pelaku meminjam handphone milik istrinya, namun tidak diperkenankan sehingga korban merasa
marah dan kemudian terjadilah beberapa kali tindakan kekerasan. Menurut polisi, pelaku melakukan kekerasan tersebut dalam pengaruh sabu. Polisi mengamankan pelaku pada Jumat lalu di kediamannya, dan pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews laporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan anak politikus PKS di Cilegon, Banten. Hingga kini, polisi telah memeriksa 22 saksi dan belum juga menetapkan tersangka. Polisi masih menyelidiki secara intensif kasus dugaan pembunuhan anak politikus PKS di Cilegon, Banten. Kasus kini ditangani Polda Banten untuk memastikan proses pengungkapan berjalan lebih komprehensif, terkoordinasi, dan bebas dari celah prosedural. Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki menegaskan, timnya terus berupaya mengungkapkan kasus ini, mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi kunci, pengumpulan dan pendalaman barang bukti, hingga pelibatan tim laboratorium forensik untuk memastikan setiap petunjuk diuji secara ilmiah dan objektif. Ia juga menyatakan bahwa tahapan yang dijalankan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya tidak akan menyampaikan perkembangannya, masih dalam tahap penyelidikan. Ya, masih dalam tahap penyelidikan. Teknis penyelidikan kami tidak uraikan di sini. Kasus bakal ditarik ke Polda berjalan. Siapa? Kasus. Memang sudah ditarik di Polda, gabungan Polda dan Polres Cilegon. Sementara itu, hingga kini Polres Cilegon sudah memeriksa 22 orang, meski belum ada tersangka yang ditetapkan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur memecat Bribka AS dari Polri setelah menjadi tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Sementara untuk sanksi pidana, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Tim kepolisian terus berupaya mengungkap pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Polda Jawa Timur akan bersikap tegas dengan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri terhadap Bribka AS, oknum polisi anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Sementara untuk sanksi pidana, Bribka AS dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Motif yang telah diungkap di balik pembunuhan adalah sakit hati dan menguasai harta korban. Terbukti dengan dikurasnya uang dalam ATM korban senilai 10 juta rupiah. Motifnya sudah kami dapatkan, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Perselingkuhan itu enggak? Sementara tidak kami temukan, ya. Yang kami temukan dan sudah kami yakini ada dua, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban, karena kami mendapatkan beberapa jejak yang bersangkutan sudah mengambil harta korban. Dan lebih detail itu pembunuhannya dilakukan di mana? Kan pembuangannya di Pasuruan. Ya, pembunuhannya di daerah Probolinggo. Dan itu perencanaan atau? Ya, kita kenakan perencanaan. Sesuai dengan tadi Pak Kapolda menyampaikan akan tidak tegas anggota yang melaksanakan tindak pidana, dan sudah dijelaskan ada dua yang akan dikenakan, yaitu tidak pidana sendiri dan sidang kode etik. Motif pembunuhan telah didapati, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Sementara Bribka AS sudah ditetapkan sebagai tersangka utama. Pemirsa, polisi menetapkan Bribka AS menjadi tersangka pembunuhan terhadap Faradila Amalia Najwa. Diketahui Bribka AS merupakan kakak ipar korban. Direktorat Kriminal Umum Unit Jatanras Polda Jawa Timur terus mengembangkan penyelidikan kasus pembunuhan mahasiswi UMM Faradila Amalia Najwa. Setelah menemukan dua alat bukti, yakni kendaraan serta dua ponsel korban, penyidik menetapkan Bribka AS, anggota Polres Probolinggo yang juga kakak ipar korban, sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga masih mengejar pelaku lain karena pembunuhan ini dilakukan lebih dari satu orang. Sementara untuk motif masih terus didalami.
Karena telah terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti yang cukup, yaitu diantaranya keterangan saksi, kemudian alat bukti surat dan petunjuk, maka terhadap terduga pelaku AS telah ditingkatkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan sejak kemarin tanggal 17 Desember 2025, tersangka AS telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jawa Timur. Sedangkan sejauh ini untuk penyidik juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Sementara itu, ayah korban Ramalan tidak menyangka jika bribka AS yang juga menantunya tega membunuh anaknya hanya karena ingin menguasai harta. Ia berharap agar pembunuh anaknya itu dihukum mati. Menguasai hartanya. Ingin menguasai hartanya, Pak? Ya. Oh, berarti ingin menguasai harta balik. Ya. Keluarga, harta, dan lagi ini apa? Kalau saya minta hukum mati. Sesuai itu kan jiwa. Faradila Amalia Najwa, 21 tahun, merupakan warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dan berstatus mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Selasa 17 Desember lalu, Faradila ditemukan tidak bernyawa di selokan daerah Purwosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan kondisi mengenaskan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.